Kita sayang ya. Pakai itu. Ustaz pengajarnya nggak apa? Oke. Menurut Profesor Inayati, dosen kami di arkeologi, mengatakan pusat sebelah sini mas, ya agak kesini lagi aja. Pusat kedaton atau pusat istananya kerajaan Mataram Islam itu ada di sini. Diperkirakan sebagai pusat dari Siti Inggil. Siti Inggil itu tempat penobatan raja dan tempat raja mengeluarkan sabdanya. Perkirakan Siti Inggilnya dan tempat singgasananya raja, ya, kerajaan Mataram Islam itu ada di sini. Nah, gambarnya dulu seperti ini. Ini foto diambil sekitar tahun 1896. Ada yang udah lahir 1896. Berarti udah 100-an tahun foto ini. Ini yang bangunan ini. Oh, ini. Nah, di dalamnya itu ada 3 jenis batu. Ya, ada 3 jenis batu. Sehingga kemudian warga sini itu menyebutnya sebagai situs Watu Gilang. Nah, itu tulisannya itu Batu Gilang, Batu Gateng, dan Batu Gentong. Watu Gilang, Watu Gateng, dan Watu Gentong. Nah, ini diperkirakan sebagai batu singgasananya raja. Singgasananya raja. Nah, batu berikutnya adalah disebut sebagai Watu Gateng. Ini yang bulat-bulat ini loh. Ini yang bulat-bulat ini, yang sebelah yang saya tunjuk ini. Ya. Ada 3 harusnya. Nah, ada 3 ini, 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3 yang belakangnya ini. Nah, itu dulunya diduga, ini menurut warga sekitar, legendanya itu adalah bola bekel. Bola bekelnya anaknya Panembahan Senopati hasil pernikahannya dengan Ratu Kidul. Namanya Raden Pongo. Nah, itulah sisa barang-barang milik kerajaan Mataram Islam yang tersisa sampai sekarang. Di dalam sini. Sisanya yang lain udah nggak ada kecuali makam. Ya. Nah, yang menarik ingin saya ceritakan di sini adalah terkait dengan Watu Gilang, tempat singgasana raja ini. Nah, singgasana raja ini teman-teman, itu ada cekungan nih. Kelihatan nggak ada cekungannya? Jadi dia tidak rata tapi ada mencekung seperti ini ya. Ini kelihatan nih. Ini yang bagian ini. Ya kan? Anggap aja kelihatan. Gitu. Kelihatan Mas Erwin gitu ya. Anggap saja kelihatan gitu ya. Mencekung seperti ini. Nah, itu ada ceritanya. Kaitannya dengan Ki Ageng Mangir. Nah, Ki Ageng Mangir ini penguasa daerah Mangir di Bantul sana. Tahu Mangir ya? Di daerah Bantul itu ada dulu namanya Ki Ageng Mangir di sana. Yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram Islam. Anda ini siapa? Saya lebih dulu ada daripada Anda. Jadi Mangir itu jauh lebih dulu ada daripada orang yang tinggal di kota gede ini. Jadi dia menganggap, ya Anda itu siapa? Nah, itu cara orang Jawa tradisional itu untuk menguasai sebuah wilayah. Kalau tidak bisa diperangi, nikahkan dengan anaknya. Nah, terus kemudian akhirnya nikahlah dan dia akhirnya diminta untuk menghadap ke kota gede, melepas semua senjatanya. Nah, karena Ki Ageng Mangir ini orangnya keras kepala, tidak mau menyerahkan Mangir, akhirnya pada saat mau menyium lututnya Panembahan Senopati langsung, ini agak keras sih ceritanya, ada anak kecil yang nggak apa ya. Itu kepalanya dicengkeram, dibenturkan di batu. Makanya batunya jadi nah, gitu kan? Nah, jadi matilah Ki Ageng Mangir. Ada 3 wilayah yang kemudian
Sultan Agung itu tidak bisa menguasai. Di tanah Jawa loh ya, Banten, daerah Jawa Barat itu, kekuasaannya kerajaan Banten, Batavia, dan Belambangan. Nah, karena kekuasaan beliau itu sangat luas sekali, sehingga kemudian Kota Gede itu dianggap tidak representatif sebagai ibu kota kerajaan yang begitu besar. Sehingga beliau punya obsesi untuk membangun ibu kota yang jauh lebih besar. Akhirnya kemudian dia pindah ke Kerto. Kota Gede ditinggalkan. Semua, nah ini perkiraannya Profesor Inayati, semua pendopo keraton di Kota Gede itu diboyong menuju ke Kerto karena jaraknya sangat dekat. Kota Gede ke Kerto itu kan dekat. Ke Bantul sana itu loh. Tahu Pleret ya? Pleret. Kalau Pleret itu ibu kota kerajaan Mataram Islam yang ketiga di bawah Amangkurat I. Jadi ibu kota kerajaan Mataram Islam ini berganti-ganti, berpindah-pindah, tergantung kebutuhannya apa. Ya, tergantung ininya apa. Kalau Kota Gede menuju ke Kerto karena obsesi Sultan Agung. Ya kan? Nah, dari Kerto pindah ke Pleret itu karena obsesinya Amangkurat I, tidak mau pakai keraton bekas ayahnya. Jadi pindahlah ke Pleret. Makanya muncul istilah Segoroyoso dan lain-lain itu eranya Amangkurat I. Sultan Agung ini siapa sih? Raja Mataram yang ketiga. Yang pertama itu kan siapa tadi? Panembahan Senopati. Yang kedua adalah Panembahan Hanyokroowati. Panembahan Hanyokroowati ini ada kaitannya dengan Krapyak. Nah, itu tadi ada yang bertanya tentang Krapyak. Beliau itu mati di Krapyak, gugur di Krapyak ketika beliau berburu menjangan rusa. Nah, makanya kemudian beliau mendapatkan gelar Anumerta itu adalah Panembahan Sedo ing Krapyak. Nah itu teman-teman, pindahlah kemudian fasenya itu yang kedua. Akhirnya kemudian ibu kota Mataram Islam, Kota Gede ini ditinggalkan. Akhirnya kemudian yang tinggal para abdi dalam. Nah sehingga hilang semua kecuali masjid dan makam. Siapa yang mau berdoa di atas makam? Nggak ada. Abad ke-19 sampai abad ke-20. Akhirnya kemudian memunculkan Kota Gede dikenal dengan, yaitu tadi ada peraknya, terus kemudian ada ini, ya itu sudah jadi kayak labirin kan rumah-rumahnya di sana itu. Sudah jadi kayak labirin. Yang kalau kita nanti lewat situ ada namanya Kampung Alun-Alun. Kalau teman-teman masuk ke sana, alun-alunnya mana? Begitu kan? Ya orang udah jadi rumah semua. Nah, itu perubahan. Tinggal toponi Kampung Alun-Alun, bahwa dulunya itu adalah alun-alun. Nah, termasuk kehadiran makam ini. Nah, ini makam Mastor Renggo. Nah, makam Mastor Renggo ini adalah makam yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII untuk kerabatnya yang tidak dimakamkan di Mogiri. Ya. Masih semangat jemaah pengajian saya? Masih. Mari kita lanjutkan.